pergi ke Jakarta naik bis antar kota. Enggak, maksudnya kemarin saya pergi ke Jakarta naik bis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cerdas berkarakter. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua dalam acara Gelar Wicara Berdaya Hadapi Batasan. Wih, luar biasa. Ini cuman orang-orang terpilih loh yang bisa datang ke acara ini. Ini mahasiswa semua ya? Ini dari depan ya, saya ngelihat ini wajah-wajahnya tipe wajah-wajah yang nongkrongnya tuh di perpustakaan, di laboratorium, forensik. Pada pinter-pinter, bener? Bener? Enggak. Ya teman-teman, sebelum acara dimulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita semua bisa ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Zahra yang akan memandu acara selama 2 jam ke depan sampai jam 12 nanti. Dan hari ini saya ingin berterima kasih kepada para narasumber yang sudah datang meluangkan waktunya ke sini. Udah pada tahu siapa narasumbernya? Tahu? Ya, biar saya sebutkan di sini ada Mbak Franka Makarim, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Ada Kak Ayu Kartika Dewi, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Ada Kak Cinta Laura, artis, pengusaha dan aktivis sosial. Dan terakhir ada Kak Sukmawati dari Kampus Merdeka yang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka. Tepuk tangan untuk keempat narasumber kita hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih ya kepada teman-teman yang mahasiswa yang sudah datang. Ini kebanyakan dari universitas mana? Universitas Merdeka ada? Ada. Universitas Merdeka itu ada singkatannya teman-teman. Universitas mahasiswanya berdedikasi. Ini nggak nyambung ya. Ya udah yang lain, dari universitas mana lagi? Saya udah nyiapin 100 singkatan universitas nih. Dari apa? UI. UI itu Universitas Indonesia, teman-teman. Nggak nyiapin teman-teman ya. Oke, kenapa saya bilang tadi bahwa kalian adalah orang-orang terpilih? Karena nggak semua orang yang daftar itu lolos. Dari 11.749 rupiah, kalian yang terpilih teman-teman ya. Dan saya juga ngelihat kayaknya, oh ini kayaknya tipe-tipe mahasiswa yang tontonan di YouTube-nya tuh channel National Geographic, channel Najwa Shihab. Pasti di sini nggak ada nih orang-orang yang kerjaannya nonton live TikTok cek kodam. Zahra ada. Ica ada, kodamnya terenggiling, tahu yang kayak gitu? Ada yang suka nonton? Gabut juga ya kalian ya. Tapi percuma juga sih kalau punya kodam tapi nggak ada hati buat bersandar. Ya teman-teman, jadi nanti seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan berdiskusi dan sharing bersama narasumber-narasumber wanita, perempuan-perempuan tangguh. Tapi sebelumnya agar acara ini diberi kelancaran, kita berdoa bersama dulu ya sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah tadi ada yang ketinggalan teman-teman. Ternyata acara hari ini itu bertujuan untuk memberikan inspirasi tentang praktik baik dan kiprah nyata perempuan dalam mengimplementasikan karakter kebinekaan global. Keren gak bahasanya teman-teman? Ngerti gak? Enggak? Saya juga tadi di belakang layar itu ngapalin teman-teman. Pokoknya kebinekaan global. Teman. Nah, baiklah di sesi pertama kali ini itu akan dibagi kepada 2. Acara kali ini akan dibagi kepada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi bersama
Mbak Franka Makarim dan Kak Cinta Laura. Nah, Mbak Franka Makarim ini lulusan Rotterdam University. Wih, tepuk tangan. Dan Mbak Franka ini juga punya bisnis toko perhiasan. Namanya Tulola Design. Sebenarnya saya tuh udah lama ya pengen kerja di toko perhiasan gitu. Kalau ada lowongan saya pengen lah. Pengalaman terakhir saya tuh kerja kelompok. Boleh nggak ya? Nah, Mbak Franka Makarim ini adalah Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Itu adalah organisasi perkumpulan istri-istri para pegawai negeri sipil. Dan kita tahu bahwa sejarah telah menorehkan banyak orang-orang yang hebat karena didampingi oleh wanita-wanita hebat. Itulah kenapa tercipta Pak Nadiem Makarim yang hebat. Karena ada Mbak Franka Makarim di sampingnya. Tepuk tangan dulu. Nah, yang kedua ada Kak Cinta Laura. Nah, Kak Cinta ini kalian pasti tahu ya, dia terkenal sebagai orang yang tidak terlalu memperdulikan barang-barang bermerek, tapi dia lebih mengalokasikan uangnya untuk kepentingan pendidikan bersama. Ih, mulia banget teman-teman. Sebenarnya Kak Cinta Laura ini ada beberapa kesamaan sih sama saya ya. Kak Cinta Laura kan lahir di Germany. Saya lahir di Cileunyi ya. Kak Cinta Laura juga kuliahnya di Columbia University. Saya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya teman-teman. Dan nah, ini biasa ya harus ngelihat ini dulu teman-teman. Ya. Tadi kelupaan 11.290 teman-teman perbedaannya ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke acara inti kita. Dimoderatori oleh Kak Zakia Arfan. Inilah acara Berdaya Hadapi Batasan sesi pertama. Beri tepuk tangan untuk Mbak Franka Makarim dan Kak Cinta Laura. Halo, selamat pagi semuanya, apa kabar? Ini kok mahasiswa lemas-lemas ini. Coba sekali lagi, selamat pagi. Coba yang sebelah kanan, selamat pagi. Yang tengah, selamat pagi. Pagi, yang paling kiri, selamat pagi. Nah gitu dong, ini lemas-lemas jalannya jauh? Atau bangunnya kepagian atau belum sarapan? Macet, Jakarta mah biasa atau macet bukan barang baru. Ini semuanya dari Jakarta atau dari luar kota? Ada yang dari Bogor, coba yang dari Bogor angkat tangan mana? Oh banyak, oke. Bekasi? Waduh, dari luar negeri ini pakai paspor tadi imigrasi masih mati ya itu. Terus kemudian yang dari Tangerang? Ada Tangerang? Oh banyak. Terakhir Depok, mana Depok? Lampung ada? Lampung? Wow luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangannya dari Lampung. Ada lagi mungkin yang belum tersebut, dari mana lagi? Dari mana? Sulawesi. Dari mana? Makassar? Palopo? Oh luar biasa, boleh kasih tepuk tangan nih. Jauh-jauh dari Sulawesi sampai di sini. Jadi terima kasih kehadirannya dan kami ucapkan selamat datang di acara hari ini karena hari ini kita akan sama-sama berdiskusi. Berdiskusi mungkin kata-katanya terlalu berat ya Mbak ya Kak ya. Mungkin enaknya tuh kita ngobrol, kita sharing. Jadi kita akan sharing nih terkait dengan tema kita hari ini. Perempuan dalam menghadapi batasan berdasarkan pengalaman masa lalu, masa kini dan juga harapan di masa depan. Tapi masa lalu yang kita korek-korek di sini bukan masa lalu yang gimana gitu ya. Tentunya masa lalu yang menginspirasi. Karena aku yakin kita semua itu memiliki masa lalu, tidak semua baik. Tetapi masa lalu itu kita belajar sehingga di masa kini dan masa depan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Setuju?
Setuju dong. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung saja saya akan memperkenalkan narasumbernya. Sebenarnya nggak usah diperkenalkan, pasti udah pada kenal ya kan. Tadi ini yang di sebelah saya ini ada Mbak Franka Makarim. Ia merupakan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan dan tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Zahra juga, pengusaha juga yang di Tulola Desain. Saya pakai antingnya Mbak. Terus kemudian juga pokoknya super sibuk, tapi alhamdulillah terima kasih pagi hari ini sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa yang sudah datang jauh-jauh ke sini. Terima kasih Mbak Franka, dan juga yang ini udah tahu dong, harus diperkenalkan lagi nggak sih? Boleh dong tepuk tangan Kak Cinta Laura. Nah Kak Cinta Laura selain artis juga pengusaha dan juga aktivis sosial. Selamat datang Kak Cinta, apa kabar? Sekarang lagi sibuk apa Kak? Sebentar, mic-nya mati. Oke. Thank you. Baru aja selesai syuting sebuah series action yang bakal tayang di September nanti. Jadi teman-teman stay tuned, namanya Dendam. Akan ada di Vision Plus. Promo dikit. Tapi selain itu juga kebetulan memang sekarang kan aku punya berbagai bisnis di industri kreatif, punya talent management sendiri lah, creative space sendiri, PH sendiri dan lain sebagainya. Jadi lagi ada project-project yang lagi dalam tahap planning dan mumpung lagi nggak syuting lagi ya lagi banyak di kantor lah. Waduh luar biasa. Oke, terima kasih loh hari ini sudah menyempatkan diri di tengah banyak kesibukannya Kak Cinta udah bisa datang. Terima kasih Kak Cinta dan juga Mbak Franka. Kita akan langsung mulai seperti tadi saya udah katakan, kita pengennya yang ringan-ringan aja ya teman-teman, kasihan macet-macet pagi-pagi gitu. Nah diskusinya saya nggak akan kayak lagi bawain berita begitu Mbak Franka atau Kak Cinta yang saya harus nanya meneror gitu, enggak. Tapi kita bikin games aja seru-seruan nih. Jadi gamesnya kita sebut dunia dalam diri, bukan dunia dalam berita. Jadi dunia dalam diri itu apa? Tadi seperti yang saya sebutkan karena tema kita adalah perempuan dalam menghadapi batasan masa lalu, masa kini dan juga harapan di masa depan. Jadi di meja ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti Mbak Franka dan juga Kak Cinta bergantian ambil satu, yang mana saja. Jadi ini ada pertanyaan yang mewakili masa lalu, masa kini dan masa depan. Tapi siapapun yang menyebutkan pertanyaan, dua-duanya harus menjawab. Jadi misalnya Mbak Franka baca, nanti aku yang bacain, jadi kasih ke aku yang bacain. Mbak Franka jawab, kemudian juga Kak Cinta jawab. Begitupun kalau Kak Cinta yang ambil pertanyaan, Mbak Franka juga harus jawab. Oke, gampang dong. Kita akan mulai. Aku kasih kesempatan pertama untuk Mbak Franka. Silakan Mbak. Ambilnya Yang dari sini. mana? Acak aja yang mana dulu boleh. Aku yang bacain. Oke, ini terkait dengan masa depan ini, pertanyaan untuk masa depan, harapan begitu ya. Kalau Mbak Franka dan Kak Cinta cuma bisa mengajarkan satu hal kepada anak muda, apa kira-kira yang ingin diajarkan? Coba Mbak Franka, apa kira-kira? Oke. Aduh Mbak Zakia mulainya dengan apa yang bisa diajarkan lagi. Mungkin kalau misalnya mengajarkan saya aja masih belajar banyak gitu ya sekarang. Tapi kalau boleh ada pesan gitu, kalau misalnya coba ngelihat kembali kayak apa sih dulu rasanya pas 18, biarpun itu udah agak jauh sekarang ya. Apa yang bisa diingat atau aku harap aku tahu pada saat itu. Yang pertama adalah be authentic. Gitu. Percayalah bahwa versi kamu yang sekarang adalah versi terbaik kamu. Karena dengan semua pengalaman hidup yang ada, dengan semua yang lagi dijalankan, itu sudah membekali kamu dengan pengetahuan terbaik yang kamu punya hari ini. Gitu. Nggak usah harus mencoba menjadi orang lain yang kamu lihat atau menjadi versi yang kamu bayangkan 5 tahun ke depan seperti apa, nggak perlu gitu. Karena apa yang kamu punya sekarang, kekurangan yang kamu punya sekarang itu sudah membentuk kamu menjadi seorang insan yang cukup untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Mungkin itu yang pertama sih.
Oke, be authentic, be yourself. Karena kalau kita berusaha menjadi orang lain, sebenarnya setiap orang itu juga sedang berperang dengan struggle-nya masing-masing, ya Dan kan? kalau kita mencoba menjadi orang lain atau mengikuti ya orang lain, berarti kita jadi versi kedua dari orang itu kan, Betul. bukan versi terbaik kita sendiri. Dan itu belum tentu akan menjadi sesuatu yang jujur dan kita jadi tenang menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Oke, memang Apalagi masih 18. Nah, memang sih 18 tuh usia-usia mencari jati diri begitu ya. Kira-kira mau kemana, mau ngapain, aku mau jadi orang seperti apa gitu. Tapi jangan pernah fake, jangan pernah membohongi diri sendiri begitu kira-kira ya. Oh, Jadilah sama aku versi terbaik diri boleh kita aku sendiri. tambahin satu Boleh, lagi boleh nggak? banget. Yang kedua, nggak apa-apa salah. It's really okay untuk membuat kesalahan menurut aku. Apalagi di umur-umur 18, seluruh 20-an itu tuh ya emang itu saatnya kita mencoba lari di dalam dunia, mencoba beberapa hal dalam hal pekerjaan, dalam hal hubungan atau relationship dengan teman-teman, dengan keluarga dan dengan pacar atau pasangan. Dan kalau salah nggak apa-apa karena It's memang di okay. situ adalah waktunya kita untuk mencoba sesuatu yang tadinya di dalam kekun keluarga ataupun sekolah belum bisa kita coba. Mungkin itu. Jadi be Oke. authentic yang pertama dan yang kedua jangan takut melakukan kesalahan. Jangan pernah takut salah. Explore dirimu seluas-luasnya, jangan pernah takut salah. Boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih. Kalau Kak Cinta, apa Kak Cinta? Kalau ada satu hal mungkin value hidup yang selama ini sudah Kak Cinta jalani, apa yang mungkin bisa diajarkan kepada anak muda? Pertama-tama senang banget tadi Mbak Franka duluan yang jawab karena aku orangnya nerdy banget. Hampir aja kalau aku yang duluan aku mau bilang aku mau mengajarkan preservasi lingkungan terus teknis jawabnya gitu. Nanti semua orang ketiduran di sini. Untung Mbak Franka duluan jadi ngerti oh lebih ke psikologis dan emosional ya jawabannya ya. Oke. Kalau gitu Jiwa aktivisnya langsung terpanggil ya. Oke, kalau dari aku rasa inilah keresahan yang kita rasakan apalagi sebagai anak muda untuk mengikuti timeline masyarakat atau timeline society. Dalam arti kita sering dapat pressure, pokoknya umur segini udah harus dapat pekerjaan seperti ini. Umur segini harus menikah, umur segini harus punya anak, umur segini harus punya rumah. Seakan hidup kita didikte oleh hal-hal eksternal dari diri kita sendiri. And don't get me wrong, tentunya memiliki target itu ada baiknya karena itu membuat kita berusaha untuk membangun strategi bagaimana kita mau sampai tujuan yang kita inginkan. Tapi kita juga tahu bahwa hidup nggak bisa sepenuhnya di-plan. Dan kadang-kadang banyak banget hal-hal seiring berjalannya waktu along the way yang mungkin membuat kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, membuat kita merasa gagal. Dan itulah kadang-kadang yang membuat kita berpikir aku bisa nggak ya menjadi sosok yang aku inginkan. Yang kalian harus mengerti adalah setiap kegagalan yang kalian alami ke depannya adalah sumber pembelajaran baik untuk kalian menjadi sosok-sosok yang lebih pintar, lebih adaptif, dan juga lebih dewasa. Dan itulah yang akan mempersiapkan kalian menuju kesuksesan yang kalian inginkan. Lagi-lagi sebagai manusia normal banget kok kita membandingkan diri kita dengan orang lain. It's not a good thing. Jangan lakukan kalau bisa. Tapi wajar untuk dilakukan. Jadi saat kalian melakukan hal tersebut, sadarilah bahwa semua orang memiliki journey mereka sendiri. Dan kalau kalian hanya mengamati kehidupan mereka dari social media atau dari luar, kalian nggak tahu struggle yang orang tersebut lalui untuk bisa sampai situ. Kita semua punya roadmap sendiri kok. Jadi jangan khawatir. Dan aku ngerti, apalagi buat kita masyarakat Indonesia, kadang-kadang ada pressure dari budaya kita, lingkungan kita, kepercayaan kita, apapun itu. But what you have to understand is, kita juga beruntung hidup di dunia modern, di mana kita lebih dapat mengungkapkan perasaan dan opini kita. Tentunya lakukanlah itu dengan hormat. Tapi sebagai anak muda di masa kini, aku rasa udah waktunya kita lebih yakin dengan keputusan kita sendiri dan sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, memang itulah
waktu yang tepat dan sadarilah bahwa kesuksesan itu tidak dihitung dari usia berapa kalian mencapainya, tapi proses yang kalian lalui untuk bisa sampai situ. Oke. Keren banget. Luar biasa. Jadi setiap orang punya timelinenya masing-masing. Kita startnya dari hal yang berbeda, finishnya juga belum tentu kita sama, pasti akan berbeda juga begitu ya. Jadi percaya saja pada diri kita berkompetisi dengan diri kita, begitu ya Kak Cinta ya. Berkompetisi dengan diri kita dan saya yakin Mbak Franka maupun juga Kak Cinta pernah mengalami kegagalan. Berada di posisi saat ini, berada di titik saat ini bukan jalannya mulus-mulus saja ya dong. Pasti sudah melalui hal yang berlika-liku, terjatuh lagi. Tapi dari kata Kak Cinta bilang, nggak semua orang lihat itu. Orang biasanya lihatnya, oh udah suksesnya aja, udah jadinya aja. Kayak di sosial media gitu kan. Kalau sama pasangan indah-indah aja. Kalau lagi berantem kan kita nggak sempat ya ambil kamera terus kita foto, kita lagi berantem, ayo kita posting dulu gitu. Orang taunya indah-indahnya aja. Jadi jangan menyerah, jangan kalian tadi kalau sudah dikatakan oleh Kak Cinta juga ya, sudah ada timelinenya, percayalah begitu bahwa kita punya waktunya masing-masing. Terima kasih. Ini masih ada 5 pertanyaan, Kak Cinta boleh ambil yang selanjutnya. Aku bacain sini Kak. Maaf. Terima kasih. Nah ini terkait masa kini. Kak Cinta, Mbak Franka, batasan apa sih yang kamu pikir kamu tuh nggak bisa lewati, tapi ternyata bisa loh dilewati. Batasan dalam hidup, ada tantangan, halangan yang mungkin selama ini kita mikirnya kita nggak bisa, tapi ternyata bisa. Pengalaman mungkin Kak Cinta? Iya, aku bisa ngasih 2 contoh dan ternyata kalau aku ngeliat ke penonton sekarang audiensnya perempuan dan laki-laki, jadi mungkin aku akan pilih contoh yang lebih general supaya semua yang di sini bisa relate. Kadang-kadang sebagai anak muda kalau kita melalui suatu event yang traumatis dalam masa kecil kita atau masa remaja kita seperti dibully, mau itu secara fisik, mental atau verbal, kita merasa itu mungkin bisa jadi titik akhir dari hidup kita. Kita nggak akan bisa menjadi siapa yang kita inginkan, kita nggak akan bisa mencapai goals kita karena mungkin udah tertanam di dalam kepala kita bahwa oh aku emang orangnya banyak kekurangannya ya, aku emang gini ya, aku emang gitu ya. And it's really painful, tentunya menyakitkan karena mudah banget buat orang bilang udahlah bangkit, it's gonna be okay, jangan dipikirin. Tapi sebagai manusia ya nggak bisa dipungkiri kita kadang-kadang terpaku oleh perasaan negatif. To be honest, memang kayak aku bilang tadi lebih gampang kita ngomong aja daripada kita laksanakan. Tapi bisa mengontrol mindset kita dalam arti mengambil keputusan yang secara sadar untuk keluar dari zona nyaman dan terus maju itu butuh kemauan. Dan kekuatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan untuk memberikan contoh konkret, misalnya gini, waktu aku baru memulai karir aku dulu, waktu remaja, mungkin aku salah satu artis pertama yang pada waktu itu bahasa Indonesianya belum terlalu fasih. Dan itu masih suatu hal yang belum banyak dilihat mungkin di industri kreatif kita. Sehingga banyak orang berpikir, oh Cinta hanya sukses karena dia blasteran. Cinta hanya sukses karena cara bahasa uniknya. Cinta hanya sukses untuk sementara karena she has no other unique selling point. Nah di situ kalau aku mau, aku bisa terus ada di dalam mindset di mana aku berpikir, you know what, semua orang benci aku. Untuk apa aku terus berusaha berkarir? Semua orang ngeledek aku, untuk apa aku ada di sini. You know, itu of course pertanyaan-pertanyaan yang pada waktu itu sering banget terlintas di dalam kepala aku. Tapi bahkan di usia yang sangat muda waktu itu, umur 14 tahun, akhirnya aku mikir ke diri aku sendiri, kalau aku membiarkan pengalaman ini mendefinisikanku, berarti aku kalah. Aku membiarkan orang-orang lain bahagia atas rasa sakit yang aku rasakan. I'm not gonna let that happen. Aku akan mentransformasikan energi negatif dan perasaan-perasaan tidak nyaman menjadi motivasi untuk menjadi yang terbaik dalam apa yang aku bisa lakukan, dalam kelebihan yang aku punya. Akhirnya itu aku tuangkan kepada dunia akademis aku.
di sekolah aku memiliki nilai yang baik, ketua OSIS lah, juga atlet, divisi 1 sekolah, akhirnya masuk ke universitas yang bergengsi di US. Dan yang menyedihkan adalah baru saat aku memiliki sebuah kertas yang menuliskan bahwa aku keterima di institusi prestigious tersebut, orang baru bilang, oh Cinta's actually smart. Oh ternyata dia pinter banget ya. Dan sampai sekarang mungkin image yang paling melekat sama aku adalah, kalau ini aku dikasih tahu ya, bukan aku yang berasumsi, aku dikasih tahu bahwa orang selalu bilang cinta itu identis dengan pinter, which I'm super grateful for, bersyukur sekali. Cuman journey-nya untuk sampai situ itu nggak instan, butuh 4 tahun untuk akhirnya menelan semua rasa sakit yang aku rasakan dari hinaan orang lain, tapi terus maju dan membuktikan bahwa hey, I'm not who you think I am, aku mampu melakukan apa yang aku inginkan, dan ini buktinya. Itu ada negatifnya karena ada bagian dari diriku yang melakukannya untuk membuktikan diri aku kepada orang lain. Tapi setelah aku dewasa sekarang dan memiliki kemampuan untuk introspeksi, aku sadar bahwa pada waktu itu alangkah baiknya aku tidak melakukannya untuk membuktikannya kepada orang lain, tapi untuk diri aku sendiri, untuk membuktikan bahwa aku mampu bangkit dari situasi sepahit apapun. And I'm sure you guys all have your traumas, tapi aku juga yakin kalian pun punya kekuatan untuk mengambil keputusan yang sulit, keluar dari zona nyaman, terus nge-push diri kalian sendiri untuk bisa sampai titik di mana yang kalian inginkan. Wow, luar biasa. Ini sangat membekas kayaknya pengalaman ini ya Kak Cinta, untuk Kak Cinta ya. Karena memang aku ingat masa-masa Kak Cinta waktu baru muncul tuh orang selalu berpikirnya ini blasteran lagi, artis yang baru Dan lagi. di umur yang masih Dan sangat masih muda 14 ya. tahun loh. Yang lagi- 14 Sebenarnya tahun. 12, jadi 12 aku 12 ya? berkarir udah dibully sejak umur 12, 2 tahun depresi, oke. 14 tahun Tapi mengambil lihat keputusan. sekarang di mana titik Kak Cinta berdiri dan berada, dan image-nya pun sekarang aku baru mau bilang, kalau sekarang kayak semua orang Cinta Laura apa? Cinta Laura itu pintar, smart gitu kan, inspiratif, bener kan? Yang kita Thank tahu you. sekarang seperti itu. Oke, nah mungkin kalau dari Mbak Franka sendiri, ada nggak Mbak Franka mungkin pengalaman ataupun juga cerita tentang batasan yang kita pikir kayaknya kita nggak bisa deh itu, tapi ternyata kita bisa melewati itu. Pertama, boleh nggak tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Cinta, karena aku bersyukur banget sih kamu barusan bawa tentang bullying itu ya, karena untuk bisa melewati perundungan, dan perundungannya nggak cuman kayak kita di sekolah mengalami dari satu orang gitu, tapi ini satu negara rasanya, terus di ranah publik yang luar biasa, di mana orang komentar jahat itu tuh terang-terangan tapi sembunyi di balik nama-nama yang nggak mungkin ketahuan gitu ya. Itu menurut aku adalah sesuatu yang luar biasa yang kamu mesti laluin di umur yang sangat muda, di mana kita harusnya masih menjaga dan melindungi anak-anak di umur segitu. Ini malah dia bukan hanya dilihat tapi diserang, dan itu mengubah itu menjadi yang kamu bilang tadi, mentransformasi satu hal yang sangat menyakitkan menjadi kekuatan yang mendorong kamu menjadi seorang yang jauh lebih baik dan lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. So boleh ya tepuk tangan sekali lagi buat Cinta. Ini adalah contoh yang baik banget menurut aku. Batasan itu kalau di pengalaman saya pribadi paling enggak sampai sekarang ya, di usia 30-an udah bentar lagi mau 40 bahkan. Itu adalah saya belajar bahwa batasan itu banyak sekali diimposisi oleh orang dari luar, tapi juga dari kita sendiri gitu. Dan mungkin salah satu contoh yang saya masih rasakan di dalam 5 tahun terakhir gitu, terutama setelah saya dan Mas Nadiem juga bekerja di ranah yang sangat baru ini, apakah bisa gitu. Selalu pertanyaannya ke diri sendiri, apa bisa kita tiba-tiba pindah dari sektor swasta ke sektor publik bahkan pemerintahan? Apakah penyatuan daripada suatu kebiasaan saya bekerja atau kebiasaan Mas Nadiem kerja di sini itu seperti apa? Kalau misalnya juga ada harapan-harapan pada saat kita tiba-tiba nih, kan pada saat saya masuk ada beberapa organisasi yang harus saya juga
pimpin dan juga belajar banyak. Dan yang terakhir 2,5 tahun terakhir, hampir 3 tahun ini adalah menjadi ketua Dharma Wanita Persatuan. Di mana itu saya sangat ini humbling experience gitu buat saya. Saya merasa saya nggak siap. Pertamanya saya merasa saya mungkin tidak yang terbaik sama sekali, masih banyak yang lebih kompeten dan mungkin sangat mampu untuk mengerjakannya. Tapi dengan 1-2 hal akhirnya kesempatan itu ada di depan saya. Dan itu pada saat saya mengerjakan semua ini di beberapa tahun terakhir, yang saya akhirnya belajar adalah satu, biarpun kita pertamanya ragu, tapi kita harus tetap mencoba memberikan yang terbaik. Coba aja yang tadi saya bilang jangan takut gagal, itu masih relevan di usia sekarang gitu istilahnya. Ya kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu yang akhirnya program atau satu acara itu ada dianggap gagal, itu tetap adalah sesuatu yang membuat kita harus belajar, memperbaiki, repair gitu ya, dan cepat-cepat jangan sampai kita mengulangi kesalahan kalau bisa yang sama, di tempat yang sama, dengan cara yang sama gitu. Dan itu adalah sesuatu yang besar sekali untuk saya belajar. Yang kedua, batasan yang juga sangat terasa adalah gimana sih caranya sebagai perempuan ya, terutama kita tuh diharapkan untuk menjadi segalanya gitu. Saya punya anak 3 di rumah yang masih kecil. Pada saat mulai yang terbesar itu baru umur 2. Sekarang saya sambil hamil gitu mau menyelesaikan tugas. Tapi di saat yang sama saya juga harus mendampingi suami saya di pekerjaannya. Saya harus memimpin perusahaan yang sudah saya pimpin sejak 7 tahun yang lalu. Dan itu gak bisa dilepas begitu aja. Saya juga ada beberapa organisasi yang saya harus masuk belajar dan pimpin. Itu gimana ngelakuin semuanya. Ada saatnya di 5 tahun terakhir ini di mana saya merasa saya harus kasih semuanya yang terbaik setiap hari. Ada satu masa di mana selama 4 bulan setiap minggu saya ada di airport. Setiap minggu 1 kali. Itu benar-benar berat banget waktu itu rasanya, secara psikologis tuh benar-benar abis gitu rasanya ya. Dan yang terbesar akhirnya saya ingat adalah prioritas apa yang kita punya di saat ini. Karena kita tidak bisa menjadi semuanya untuk semua orang. It's impossible, nggak bisa. Kita nggak bisa jadi istri yang baik, ibu yang luar biasa, pemimpin perusahaan yang mantap, terus memimpin organisasi dengan sempurna, menjadi teman yang selalu ada di situ. Karena kita cuma punya satu badan, kita cuma menjadi ibu yang tidak seperti yang lain gitu, yang bisa jemput anaknya ke sekolah, bisa ikut nonton acara dia di panggung. Tapi ya there are sacrifices, ada pengorbanan yang harus selalu dilakukan. Jadi mungkin harus lebih kind, lebih baik gitu ya sama diri sendiri. Itu adalah satu pesan yang mungkin saya bisa sharing. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa, boleh berikan tepuk tangannya. Jangan lupa baik dan cinta sama diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu memprioritaskan yang lain, apalagi seorang wanita tadi ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan kebutuhan diri sendiri. Jadi gak apa-apa istirahat sejenak dan tidak sempurna, tidak apa-apa ya Mbak Franka ya. Oke, dan tadi juga nilai dari Kak Cinta juga luar biasa, gak mudah Kak Cinta. Aku dibully zaman SMP cuman beberapa orang aja tuh rasanya sampai sekarang traumanya membekas. Bayangkan dibully satu Indonesia gitu ya. Seperti apa rasanya tidak terbayangkan. Tapi kita melihat saat ini sosok Cinta Laura yang bisa menunjukkan
tidak hanya kepada dunia tapi kepada dirinya sendiri bahwa saya memang bukan orang seperti yang mereka katakan begitu ya. Kadang-kadang orang merasa lebih tahu kita daripada kita sendiri gitu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan satu lagi terakhir. Mbak Franka, saya kasih kesempatan untuk pertanyaan yang terakhir. Nah loh, ini pokoknya kalau pertanyaannya agak susah jangan salahin aku karena Mbak Franka yang pilih sendiri. Oke, ini pertanyaannya Mbak Franka dan juga Kak Cinta. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu harus menghadapi atau menantang stereotip tentang diri Anda atau orang lain di masa lalu? Ini sebenarnya udah sedikit-sedikit ada cerita juga. Coba mungkin dari Mbak Franka, pernah nggak sih ada stereotip menghadapi atau menantang stereotip tentang diri Anda atau orang lain di situasi seperti itu? Setiap hari pasti ada ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang stereotip itu adalah sesuatu yang ya sekarang kita mungkin bisa agak ketawa gitu kalau misalnya denger ya. Karena jarang stereotip itu sesuatu yang nyata kan gitu. Cuman dan apalagi dengan adanya social media seperti kata Mbak Cinta tadi gitu. Yang kamu lihat tuh yang baiknya karena yang kita tunjukkan ya emang kebanyakan pasti itu. Pada saat saya lagi argumen dengan suami atau lagi stres di kantor atau anak saya lagi guling-guling di rumah karena lagi ngambek, itu semua kan nggak ada gitu diunggah di sosial media lain. Sehingga kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu di social media atau di berita, kita mempunyai gambaran tentang orang itu dan seharusnya orang itu bersikap seperti apa. Kalaupun gitu ya nggak terlalu aktif lah, anggap aja nggak terlalu aktif di social media, tetap aja apabila seseorang itu mempunyai beberapa karakteristik yang kita sudah tahu, contoh, kamu adalah anak mahasiswi atau mahasiswa yang sekolah di UI dan datangnya dari kota besar, pasti ada stereotip yang dianggap oh harusnya berarti kamu di sana pasti pintar, kamu berarti datang dari keluarga yang lumayan, lalu kamu pasti dianggapnya pada saat kita lagi ada satu forum di mana kamu berdebat harusnya berani mengutarakan semua pendapat dan cara mengutarakannya itu baik. Semua itu ada ekspektasi gitu loh istilahnya, nggak ada. And it's okay gitu ya karena memang itu adalah salah satu bentuk kehidupan sosial yang tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya itu tadi kan. Dan mungkin kalau aku boleh adalah kembali ke bagian otentik tadi. Kita adalah versi terbaik kita di saat ini dan kita udah punya apa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di sekolah, baik itu di keluarga, dan baik itu pun di masyarakat maupun di pekerjaan. Contoh ya, saya mau memberikan satu contoh tentang sekolah karena tadi Mbak Cinta juga bawa sesuatu tentang sekolah. Kita ngobrol dengan banyak mahasiswa dan mahasiswi di sini. Sekolah yang saya lewati pada saat saya sebelum kuliah dan kuliah, kalau dibandingkan dengan sekolah yang mungkin suami saya jalankan pada saat dia SMA dan kuliah, itu saya yakin banget berkali-kali semua orang tuh menganggap sekolah suami saya tuh luar biasa, and it is. Sekolah dia adalah sekolah yang keren banget. Tapi di situ pun dia bilang gitu bahwa pada saat kita belajar di sekolah-sekolah yang luar biasa, kebanyakan yang kamu dapat dari situ adalah branding dari sekolah itu. Keluar dari sekolah-sekolah luar biasa itu ya, yang kayak tadi Mbak Cita bilang, kamu dapat satu kertas yang akan membuat orang menganggap orang itu adalah lebih atau seperti itu padahal belum tentu. Nah, pada saat saya memulai pekerjaan atau pada saat 5 tahun ini profilnya sedikit naik lalu diminta untuk berbicara, banyak di dalam saya yang merasa apakah saya cukup oke ya untuk melakukan ini semua? Apakah saya sudah punya cukup pengalaman atau punya cukup kepinteran untuk menjawab semua ini atau menjalankan semua ini. Dan ternyata yang membuat saya bisa adalah kepercayaan pada saat saya menjalankannya. Ternyata mau saya sekolah dimanapun sebelumnya,
mau saya belajar apapun sebelumnya, pengalaman saya di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan ini sudah cukup banyak untuk memberikan kontribusi. Apakah kontribusi itu sejauh yang diharapkan atau tidak, itu bukan buat saya untuk menjawab, itu untuk mereka yang membutuhkan. Tapi saya sudah berada di posisi yang lumayan tenang dan merasa aman untuk menjawab bahwa saya punya sesuatu yang saya bisa berikan dan kontribusi kepada sekitar saya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau saya salah, saya akan perbaiki. Dan kalau misalnya masih belum cukup, saya lebih dari senang untuk belajar. Mungkin itu. Baik, luar biasa, boleh tepuk tangannya. Jadi memang stereotip ini pasti selalu akan ada dan akan mengikuti kita sampai kapanpun begitu ya, dimanapun kita berada, asal usul, sekolah, segala jenis rupa ini selalu ada. Tetapi kita harus yakin pada diri sendiri, kita percaya bahwa kita mungkin bisa lebih dari itu begitu ya. Kalaupun ada kekurangan kita bisa perbaiki lagi di masa depan sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari apa yang kemudian menjadi ekspektasi orang lain. Kalau Kak Cinta mungkin boleh Kak Cinta pengalamannya. Aku akan berusaha sesingkat mungkin karena aku tahu waktunya udah mau habis. Oke. Mungkin fenomena ini nggak terlalu kental di kota besar kayak Jakarta, tapi kalau kita ngelihat Indonesia secara menyeluruh, aku rasa dari pengamatan aku saat melakukan seminar di berbagai universitas di Indonesia, masih ada preferensi terhadap mungkin para perempuan Indonesia yang diharapkan untuk tentunya berpendidikan, tapi juga harus lembut, tidak confrontational dan juga tidak mengintimidasi. Karena memang itu yang dipandang masyarakat sebagai wanita yang ideal. Dan aku bukan bilang itu salah atau benar. Hanya aku selalu bilang, aku percaya bahwa sebagai seorang perempuan, definisi menjadi seorang perempuan itu tidak fixed, tapi beragam. Jadi sebagai perempuan, jika teman-teman memilih untuk menjadi yang lembut, yang lebih observatif, lebih mendengarkan, that's fine. Perempuan seperti itu memiliki kekuatannya sendiri. Ada juga mungkin perempuan yang seperti aku, yang lebih berani untuk konfrontasional, lebih berani untuk ngomong apa adanya, sangat direct dan mungkin kadang-kadang dianggap sedikit maskulin dari segi kepribadiannya. And there's nothing wrong with that too, karena sebagai perempuan kita bisa berada di spektrum itu dimanapun gitu. Nah karena mungkin di industri entertainment orang udah kenal aku sebagai sosok yang super on time, orangnya speak up banget, orangnya iya enggak. Mungkin dalam budaya kita masih orang merasa itu terlalu stiff, terlalu kaku. Which, you know, kalau orang merasa seperti itu, aku sangat respect dengan sudut pandang mereka. Hanya kalau buat aku pribadi, apalagi kalau kita kerja di dunia korporat atau entertainment, sayang sekali kalau orang-orang tidak bisa bertukar pikiran secara objektif karena baperan atau gampang tersakiti perasaannya. Jadi mungkin stereotip terhadap aku kadang-kadang ada yang mungkin bilang, oh Cinta orangnya sombong. Atau Cinta orangnya ribet. Kalau orang memang memiliki pengamatan itu, it's each their own. Mereka berhak berpikir seperti itu. Ini bukan pembelaan, tapi bagi aku, kalau memang ada orang yang tidak memandang dunia seperti kita, atau mungkin tidak suka cara kita melakukan sesuatu, jangan kita membenci mereka, malahan kita harus sadar bahwa mungkin memang circle-nya nggak cocok. You know, kita harus mencari orang-orang yang mendorong kita ke arah yang lebih baik, yang mensupport kita, orang-orang yang sefrekuensi sama kita, and that's fine, karena kita tidak akan pernah disukai oleh semua orang. Yeah. Dan sebagai anak muda kadang-kadang salah satu value terbesar kita adalah kita ingin disukai. Which is normal, it's part of growth. Cuman mungkin dari seorang yang udah melewati masa remajanya dan early 20s-nya, aku bisa bilang ke kalian bahwa sama seperti kata Mbak Franka tadi, just be your authentic self. Dan kalau orang memiliki prejudice terhadap kita, tentunya kill them with kindness, tunjukkan melalui aksi kalian bahwa sebenarnya kalian orang yang memiliki pendirian, yang berintegritas, dan
kerja keras dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang di sekitar kalian terus-menerus mau melihat kalian dari sudut pandang yang negatif, ya biarkan aja. That means that person is not meant for you. Gitu. Jadi mungkin kalau dari aku jawabannya lebih bagaimana melawan prejudice tersebut dan tidak sakit hati jika ternyata orang-orang atau komunitas di mana kalian berada tidak sefrekuensi dengan kalian. It's just a sign bahwa kalian harus mencari orang-orang yang orang-orang yang dapat mengapresiasi kalian. So don't be scared of losing friends. Jangan takut kehilangan teman. Oke, Iya. luar biasa. Kak Cinta, Mbak Franda, terima kasih banyak. Ini tadi pengalamannya, cerita-ceritanya banyak menginspirasi dan juga banyak hal yang kita bisa belajar gitu ya. Jadi kalau terkait dengan tema kita, perempuan dalam menghadapi batasan, sebenarnya kuncinya balik ke diri kita sendiri ya. Jadi bagaimana kemudian kita memandang batasan itu apakah sebuah penghalang atau tantangan begitu. Bagaimana kita menghadapi batasan-batasan itu dengan value-value yang kita punya. Kita tidak usah mikirin apa kata orang lain. Kalau memang kemudian ada masukan yang membangun, boleh mungkin kita dengar begitu ya. Tapi kalau memang kemudian ini hanya berupa cemoohan, celaan, sudah tutup mata, kita fokus untuk memperbaiki dan mengembangkan diri kita sendiri, begitu ya Mbak Franka, Kak Cinta. Terima kasih sekali lagi, sayangnya tadi seperti Kak Cinta sudah bilang, durasi kita terbatas sudah habis, mungkin nanti ada lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi di sini dengan Kak Cinta dan juga dengan Mbak Franda dengan cerita-cerita inspirasinya. Tetapi kita belum selesai di sini, sebelum kita tutup di sesi pertama, yuk kita foto bareng-bareng dulu yuk. Boleh. Mbak Franka, Kak Cinta, boleh dong. Nah jadi fotonya akan aku bagi 2 sesi. Yang pertama kita foto untuk seluruh narasumber. Untuk itu aku juga ingin mengundang ke atas panggung Mbak Ayu Kartika Dewi dan Mbak Sukmawati serta Kak Zahra. MC kita. Hai, nanti sesinya Mbak Ayu sama Mbak Sukma selanjutnya, tapi kita foto dulu ya. Boleh, Mbak Ayu di sebelahku, Mbak Franka, mari. Semua sudah? Oke. Gimana, Kak Zahra sudah siap? Siap. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Gimana? Sudah? Oke. Kita ada satu kali lagi foto. Sekali ini bersama dengan teman-teman mahasiswa. Jadi kita akan turun ke bawah. Izin silakan kita gunakan tangga sebelah kanan. Teman-teman fotografer boleh berada di atas panggung. Nah, teman-teman ikutan foto yuk. Jadi pose boleh dong agak berdirinya tegak. Berdiri di sini mungkin Mbak Franda, Kak Cinta, kita berdirinya di sini. Mohon izin kita di tengah. Silakan Kak Sukma. Teman-teman di belakang kelihatan? Berdiri aja katanya, boleh yuk berdiri yuk. Posenya kasih yang terbaik, senyumnya yang terbaik. Kalau lagi nggak bahagia, pura-pura bahagia juga nggak apa-apa. Oke. Kita 3 kali foto, yang terakhir kita gaya bebas ya. Oke. Kita foto yang formal dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir boleh gayanya terserah mau sarangeo, sarang apa boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan Mbak Franda dan juga Kak Cinta dan juga teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan obrolan kisah Kak Cinta maupun juga Mbak Franda yang inspiratif. Dan kali teman-teman kami akan mengajak teman-teman untuk menonton sebuah video juga yang inspiratif. Dan kita akan menyaksikan bersama bagaimana inisiatif yang dilakukan bagi perempuan korban konflik. Selamat menyaksikan.
Поранення отримала я 24 березня. Міна розірвалася над головою. Я ту міну добре роздивилася ще. Ударною хвилею знесено повністю лице, лиця майже не було. Пацієнтка з лицевим паралічем, facial reanimation напрямок відновлення обличчя під час паралічу. Такі втручання в Україні не виконувались. Велика відповідальність перед пацієнткою, тому що вона покладає на нас великі надії. Перший раз після операції сьогодні оце при вас вдягаю сережки. Я дуже люблю взагалі прикраси. Для себе, як для жінки, хочу якнайскоріше прийти в норму, добре виглядати і жити далі нормальним життям, мирним. Baik, boleh berikan tepuk tangannya. Itu tadi adalah sebuah tayangan, teman-teman, bagaimana inisiatif ini menjadi contoh bagaimana kita bisa memupuk harapan bagi perempuan korban konflik menghadapi batasan. Kita doakan agar konflik yang terjadi di dunia, konflik apapun ini bisa segera berlalu dan kita semua yang hadir di ruangan ini justru bisa menjadi agen perubahan yang memperkuat kebinekaan. Amin, amin. Baik, nah teman-teman, sebelum saya akhiri sesi diskusi yang pertama, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Franka Makarim. Mbak Franka, aku tahu hari ini pasti sibuk juggling dengan segala kegiatan, tapi mau meluangkan waktu di sini berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak. Dan juga Kak Cinta Laura, terima kasih banget nih Kak Cinta atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan ya Kak Cinta kalau nanti kita undang lagi untuk bisa memberikan obrolan yang inspiratif untuk kaum muda. Terima kasih atas kehadirannya. Dan teman-teman, nanti kita akan bersatu lagi, bersama lagi di sesi kedua. Tetapi kali ini saya akan serahkan acaranya ke Kak Zahra. Kak Zahra, silahkan. Terima kasih Kak Cinta dan Mbak Franka. Ya, makasih ya Kak. Ya teman-teman, setelah ngelihat video tadi ya, kita tahu bahwa perang itu nggak ada yang menang dan kalah, yang korbannya pasti sipil. Makanya kita doain ya, semoga semua konflik yang ada di dunia ini, di negara manapun segera berakhir dan tidak akan ada lagi korban-korban selanjutnya ya teman-teman. Amin. Nah tadi ngedengar pemaparan Kak Cinta sama Mbak Franka, jujur saya terenyuh di bagian ketika Kak Cinta menghadapi pembulian. Dan ketika Mbak Franka itu mulai memasuki dunia baru dari yang asalnya punya perusahaan swasta masuk ke pemerintahan gitu ya. Tapi dari situ kita belajar bagaimana orang-orang besar itu pastinya dulunya adalah orang-orang yang kuat ya. Oh baik, silahkan teman-teman pulang ya. Pas saya naik teman-teman pulang. Oh enggak teman-teman, oh pipis aja ya. Enggak boleh, maaf. Ini streaming ya teman-teman. Aduh. Oh kok saya emblog-emblogan gini ya di ini, bedaknya terlalu tebal. Cantik, makasih. Woman support woman ya. Jadi teman-teman, saya melihat tadi dua perempuan yang sangat kuat. Makanya saya tuh nggak percaya atau nggak setuju kalau ada orang yang bilang wanita itu lemah. Gitu. Karena di masyarakat kita yang saya lihat justru sebaliknya. Ada beberapa fenomena yang menggambarkan, jangan fokus ke bawah sini teman-teman ya. Terjadi ini kerusuhan di sini ya. Ya di masyarakat kita itu ada beberapa fenomena yang menggambarkan bahwa perempuan itu sangat kuat. Ada yang pernah ingat nggak ada video viral? 2 remaja nggak jadi tawuran gara-gara diteriakin maling sama ibu-ibu. Tahu? Ya, itu 2 remaja nih bersiap tawuran. Sepi amat ya tawuran 2-an. Yang satu mau ngelemparin batu. Terus si ibu datang teriak, ngerekam, maling gitu kan. Si cowoknya langsung bad mood. Kok maling? Orang gue mau ribut malah diteriakin maling. Mood tawuran hilang.
dia pulang. Seorang ibu gabut telah menyelamatkan 2 remaja dari pertumbuhan darah. Luar biasa ya ibu-ibu. Makanya saya percaya benar ibu-ibu ras terkuat di muka bumi itu benar teman-teman. Dan ada lagi beberapa contoh the power of perempuan. Nah, apalagi ya kekuatannya? Insting. Maaf nih ya para lelaki ya. Kenapa kasus perselingkuhan laki-laki lebih banyak yang ketahuan daripada kasus perselingkuhan perempuan? Karena kita dianugerahi insting. Kita bisa mengidentifikasi nih, kalau di HP pacar kita tiba-tiba ada kontak Bahrul Galon. Chattingannya pakai bubub. Nah kita bisa tahu, hati-hati ini para cowok ya. Terus apalagi, kekuatan wanita. Saking kuatnya wanita sampai ada istilah wanita selalu benar, betul? Nah kadang saya ngerasa itu agak benar juga sih. Kalian lihat aja contohnya ya. Jadi di masyarakat kita itu ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh perempuan kita biasa aja. Tapi ketika dilakukan oleh laki-laki kita ngerasa itu salah. Contoh, ketika sesama perempuan saling muji. Ih kamu cantik. Enggak cantikan kamu. Kita biasa. Tapi ketika sesama cowok saling muji. Wow. Kamu ganteng banget Yanto. Gantengan kamu Rudi. Itu pasti kita ngerasa salah, gak boleh gitu. Benar gak? Itu secuil kisah the power of perempuan. Nah nanti di sesi kedua kita masih akan membahas tentang berdaya dalam batasan, berdaya hadapi batasan dan juga tentunya bagaimana perempuan menjadi bukan karakter apa tadi lupa kebinekaan global ya. Nah kebinekaan ini ada urusannya dengan keanekaragaman. Maka kita perempuan dituntut untuk lebih toleransi terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu keanekaragaman agama, umat, ras, golongan gitu. Tapi saya ngerasa ya perempuan ini emang toleransinya udah tinggi teman-teman. Bahkan ketika berkali-kali disakiti oleh pasangannya, dia tetap toleran. Maaf nih ya saya harus ngebahas ke ini biar relate aja sama kalian. Soalnya saya suka kesal kalau ngelihat ada anak muda, perempuan udah berkali-kali disakiti sama cowoknya. Tapi dia masih tetap toleran. Dengan alasan, aku yakin dia berubah kok. Dia sebenarnya baik kok. Gitu. Pasti ngomong kayak gitu kan. Nih Dek ya, saya teteh kasih tahu ya. Kalau cuman baik, bakteri Yakult juga baik. Bakteri Yakult juga baik. Saya juga sama pernah ada di fase kalian ketika dulu sebelum nikah. Saya pernah ada di fase cinta buta gitu. Cuman semakin saya dewasa, saya sudah mulai bisa mengidentifikasi cowok red flag sedini mungkin. Kenali ciri-cirinya. Nih biasanya ya, cowok red flag itu akan mendekati dengan mulai menceritakan cerita-cerita sedih. Dia sering disakitin cewek lah. Dia sering diputusin lah. Lalu di ujung kalimat dia akan bilang, padahal di usia sekarang ini aku udah gak mau main-main lagi. Si cewek mulai bersimpati. Akhirnya si cewek pun cerita kalau dia pun sering disakiti cowok. Dan disinilah si cowok red flag ini bermanuver. Dia bilang, cuman cowok bodoh yang nyakitin cewek secantik dan sebaik kamu. Curhatnya di kosan yuk. Wah ini red flag tingkat tinggi teman-teman. Jangan sampai kalian tergoda ya. Jangan sampai kalian udah capek-capek lolos dari kiamat 2012. Lolos dari COVID-19. Enggak lolos dari cowok friendly kayak begini. Nah, kurang kena bagian cowok friendly ya. Nah teman-teman mohon maaf nih saya agak panjang-panjangin ini. Karena ini dibalik tirai, tadi heboh-heboh tadi. Katanya mereka mau ngeganti set. Biar penonton surprise. Nah nanti ya pas tirai dibuka kalian pura-pura kaget ya. Kok gitu ya. Oke baiklah ini udah siap?
Siap, mantap. Nah di sesi kedua ini dua narasumber kita kali ini nggak kaleng-kaleng juga. Ada Kak Ayu Kartika Dewi, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Dan Kak Sukmawati, mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Merdeka. Nah, kalau dua orang pintar gini biasanya kodamnya Garuda Sangar ya. Oke, langsung saja dimoderatori oleh Kak Zakia Arfan. Inilah acara Berdaya Hadapi Batasan sesi kedua. Beri tepuk tangan untuk Kak Ayu Kartika Dewi dan Kak Sukmawati. Oke, halo lagi. Selamat siang. Masih lemes aja ini, selamat siang. Siang, nah gitu dong, terima kasih. Kali ini lebih beda ya dari yang tadi ya. Lebih santai, tapi nggak di pantai gitu ya. Kita santai di kafe, ini ada kupu-kupu, ada taman. Mbak Ayu dan juga Kak Sukma, Kak Ayu maaf, Kak Sukma boleh kita duduk yuk. Ini kalau udah duduk di sini saya udah nggak bisa berdiri nih. Karena biasanya aduh nyaman banget. Nah teman-teman, kita masih ada sesi kedua. Nah sama nih, kita akan masih diskusi terkait dengan perempuan dalam menghadapi batasan terkait dengan pengalaman masa lalu, masa kini, dan juga harapan di masa depan. Tapi kali ini narasumber kita juga tidak kalah luar biasa dari tadi yang di sesi pertama. Tadi sudah diperkenalkan singkat, tapi saya akan perkenalkan lagi. Ini yang pertama ada Kak Ayu Kartika Dewi, beliau adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia. Apa kabar Kak Ayu? Kak Ayu sekarang sibuk apa sih Kak Ayu? Lagi ngurusin apa nih Kak Ayu? Kabar baik, ada beberapa hal-hal yang diurusin yang tidak boleh diceritakan. Oh gitu ya, rahasia. Tapi yang boleh diceritakan adalah kalau staf khusus presiden itu kan biasanya memberikan saran, masukan kepada Bapak Presiden, dan kalau saya bidangnya itu bidang toleransi. Jadi memang memberikan beberapa masukan, saran kepada Bapak Presiden kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang berkaitan sama intoleransi, saya cerita tuh ke Pak Presiden apa yang terjadi gitu. Oke, jadi memberikan rekomendasi. Jadi ini levelnya agak, presiden tuh kan udah paling tinggi. Tapi ini kayak memberikan masukan untuk presiden, wah itu lebih luar biasa lagi ya. Tidak semua orang bisa memberikan rekomendasi kepada presiden, luar biasa. Terima kasih Kak Ayu di tengah kesibukannya mau sharing dan mau berbagi di sini. Kemudian ada Kak Sukmawati. Jadi Kak Sukmawati ini adalah perwakilan mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa dari kampus Merdeka, benar ya? Benar. Kak ya, sekarang udah di semester berapa? 6. Ambil jurusannya? Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Luar biasa. Oke, karena kita masih ada seperti tadi sih, kita tuh ada beberapa pertanyaan. Jadi kita masih dalam dunia dalam diri. Karena nggak mau serius-serius banget. Karena kalau saya harus nanya kayak di layar kaca, kayak lagi bawa berita, nanti yang ada malah bosan gitu ya. Kita bahasnya jadi kemana-mana. Nah jadi kita akan bermain, diskusi dengan bermain. Ada gamesnya, dunia dalam diri. Ini sudah ada pertanyaan. Tapi karena ini jauh dan kayaknya kita kalau berdiri lagi susah gitu ya. Jadi nanti aku akan tanya 1 sampai 6 mau nomor berapa gitu. Nah selain pertanyaan dari sini teman-teman, untuk teman-teman yang mau bertanya juga kepada narasumber kita di siang hari ini juga boleh. Caranya bagaimana? Ini di layar ada QR code, sebentar lagi akan ditayangkan. Nah silahkan handphonenya diambil, silahkan di scan QR code-nya. Nanti melalui QR code ini teman-teman boleh kasih pertanyaan untuk narasumber kita. Tolong jangan susah-susah. Cerita sharing-sharing di sini nggak ada yang susah, insya Allah Kak Ayu. Oke, nah karena ini akan banyak pertanyaannya karena nggak cuma dari sini aja Kak Ayu dan juga Kak Sukma, dari teman-teman. Saya akan langsung mulai nih, Kak Ayu dan Kak Sukma. Mungkin Kak Ayu dulu, Kak Ayu mau nomor berapa? 1 sampai 6? 1 deh. 1, jadi ini tentang masa lalu. Aduh. Kalau Kak Ayu, tapi nanti juga Kak Sukma jawab juga ya. Bisakah Kak Ayu menceritakan siapa yang paling membuatmu merasa dicintai dengan tulus?
Yang pasti bukan yang red flag tadi ya. Ada banyak momen ya, tapi mungkin ada salah satu momen tuh yang dilakukan oleh orang yang bahkan sekarang tuh saya nggak inget namanya siapa. Tapi waktu itu kejadian tuh menyentuh banget. Jadi ceritanya gini teman-teman, jadi waktu saya kuliah S2, saya dapat beasiswa ke luar negeri. Saya dapat beasiswanya ke Amerika, kuliah di sana. Terus saya kan udah pakai jilbab di sana. Dan waktu itu tuh satu angkatan yang pakai jilbab Ayu doang. Jadi kelihatan banget lah gitu. Saya kuliahnya waktu itu di Duke University. Terus waktu itu tuh ada kejadian penembakan. Ada kejadian penembakan yang terjadi itu kira-kira 30 menit dari tempat aku tinggal. Nah, dan waktu itu tuh kejadiannya malam, sehingga waktu itu semalaman tuh banyak orang dari Indonesia tuh udah nelpon gitu. Karena mereka udah dengar beritanya duluan waktu saya udah tidur. Jadi saya bangun pagi tuh ada banyak banget miss call dari rumah, dari teman-teman gitu. Yang intinya nanyain apakah kamu baik-baik aja. Karena memang lokasinya deket banget sama tempat saya tinggal waktu itu. Dan waktu itu yang ternyata bikin teman-teman agak khawatir adalah itu tuh adalah kejadian di mana yang ditembak adalah keluarga muslim. Dua orang, jadi dua mahasiswa muslim pakai jilbab sama satu lagi suaminya gitu, keluarga muslim. Dan yang menembak adalah orang yang gak suka sama muslim gitu ya, mungkin islamofobia gitu. Ya kan kadang-kadang ada kan ya di berbagai tempat. Nah waktu itu tuh saya langsung merasa waduh ini agak serem juga gitu ya. Dan waktu itu saya ingat banget karena saya berangkat ke sekolah, naik sepeda, berangkat ke kampus naik sepeda. Ketika saya pakai ransel, kemudian saya pakai helm, itu tuh baru kepikiran, ini saya nyampe kampus hidup gak ya? Karena saya perjalanan ke kampus itu kan mungkin sekitar 15 menit naik sepeda dan itu kelihatan nih, ini pasti yang naik sepeda orang Islam nih pakai jilbab, kelihatan banget gitu. Ya untungnya nyampainya hidup gitu ya, nyampe di kampus tetap hidup, saya bisa pulang ke Indonesia sampai sekarang gitu. Dan menariknya tuh waktu itu di kampus karena semua orang tuh pasti udah denger beritanya. Tapi semua orang tuh nggak berani ngomong. Ya kan, karena kadang-kadang kalau ada sesuatu yang nggak enak terus kita nggak enak juga mau ngomong, takut, ya kan, takut sensitif, takut menyakiti, takut orangnya malah sedih gitu. Jadi nggak ada yang ngomong apapun. Seharian tuh nggak ada yang ngomong apapun sampai sore. Waktu itu abis kelas ada teman saya nyamperin, teman saya anak Amerika, cowok nyamperin yang sekarang saya udah lupa siapa namanya. Tapi dia bilang kayak gini, Ayu, I heard about what happened. Saya dengar tentang apa yang terjadi. Let me know if you need anything. Kabarin ya kalau kamu butuh sesuatu. Dan waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang thank you. Habis itu saya lari ke kamar mandi dan nangis. Karena ternyata tuh seharian tuh saya memendam emosi, memendam perasaan yang nggak tahu emosi apa ketika itu ya. Emosi takut, mungkin marah, sedih, bingung gitu ya. Dan nggak ada yang bisa diajak ngomong karena no one talked about it. Sampai si temen ini tuh tiba-tiba ngomong gitu. Dan waktu itu saya ngerasa sambil nangis tuh saya tentu saja merasakan semua emosi yang tadi. Tapi juga merasa bersyukur, oh ternyata ada satu temen yang merasa peduli dan menyampaikan cintanya lewat pertanyaan yang sangat sederhana gitu. Kalau kamu butuh apa-apa kabarin ya gitu. Jadi itu kali ceritanya. Luar biasa. Memang kadang-kadang bentuk perhatian atau cinta itu datang dari orang yang kita tidak duga. Mungkin orang yang kita kenal, keluarga, teman. Tapi kadang-kadang datang dari orang yang malah kita Bener. tidak terlalu kenal, tidak dekat, bahkan Bener. tidak tahu begitu. Tapi Bener. bentuk perhatian yang tulus itu yang sampai sekarang mengena begitu Banget, ya untuk banget. Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kalau Kak Sukma ada pengalaman siapa sih yang paling membuat Kak Sukma merasa dicintai dengan tulus? Menurut aku kalau ditanya soal siapa sih yang membuat aku merasa dicintai secara tulus, mungkin jawabannya mama. Terlahir dari keluarga broken home, aku lebih memilih untuk tinggal bersama mama. Selain menjadi ibu rumah tangga, mama juga menjadi tulang punggung keluarga, di mana mama selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan aku, meskipun terkadang banyak kesulitan, tapi aku salut sama mama bisa mengabulkan itu meskipun itu sulit.
Dan juga mama itu salah satu yang aku suka dari mama adalah mama orangnya wanita yang pantang menyerah. Di mana itu yang menjadi motivasi aku untuk menjalani kehidupan kesehariannya. Nah, contohnya seperti ketika mendaftar kuliah, mendaftar kampus, aku ditolak di berbagai kampus impian aku. Tapi pada saat itu mama bilang, mungkin di kampus lain kamu bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Mungkin banyak hal-hal baik yang menunggu di luar sana. Dan tentu saja saya keterima di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dan di situ saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk meraih mimpi saya. Pertama dari semester 2 saya mulai untuk berkegiatan di luar mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian setelah itu di semester 4 sampai sekarang menjadi duta kampus merdeka. Dan teman-teman bisa lihat saya sekarang di sini karena itu adalah hal terbaik yang saya dapatkan dari PMM. Itu sih. Jadi luar biasa. Jadi kalau Kak Sukma sosok mama ya yang membuat merasa dicintai dengan tulus gitu ya. Support system paling besar di hidup Kak Sukma itu mamahnya sehingga Kak Sukma bisa ada di titik sekarang ini begitu. Benar, ya. Kak. Luar biasa. Memang kadang-kadang orang tua itu bisa menjadi support system kita ya. Membuat kita benar-benar kok dunia kejam sama kita tapi orang tua itu selalu menyambut kita dengan hangat begitu ya. Dan juga bisa membuat kita merasa lebih baik lagi begitu. Benar, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, masih ada 5 pertanyaan lagi. Kali ini Kak Sukma mau yang mana nih? Antara 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, oke. Tadi yang awal ini yang bontot. Ini pertanyaan terkait masa depan teman-teman. Kak Sukma, Kak Ayu, tantangan apa yang ingin kamu berikan pada dirimu sendiri? Kalau berbicara tantangan, aku dulu Nah, untuk di masa depan tantangan apa yang akan kuberikan kepada diri sendiri adalah mempelajari bahasa baru. Karena melihat situasi saat ini di mana ranah pekerjaan itu melihat bagaimana sih skill-skill yang kita miliki dan juga bagaimana mereka memandang kita ke depannya. Dan tantangan yang Sukma mau berikan kepada diri Sukma di kedepannya adalah mempelajari bahasa Jerman. Kenapa? Sukma memiliki cita-cita untuk bekerja di Jerman. Kenapa juga alasan Sukma memilih bahasa Jerman? Karena bahasanya itu unik. Dan juga banyak yang bilang kalau bahasa Jerman itu susah untuk dipelajari. Susah banget loh Iya. itu. Itu sih, Kak. Wah, luar biasa sih bahasa Jerman. Berarti memang senang tantangan-tantangan yang besar ya Kak Sukma nih ya. Ya. Kalau aku nyobain belajar bahasa Jepang aja susahnya minta ampun. Gak kebayang bahasa Jerman kayak apa tuh. Tapi semoga sukses setelah Allah. lulus bisa belajar lagi. Mungkin gak hanya satu bahasa Jerman tapi banyak bahasa dan soft skill lain untuk bisa menghadapi tantangan di masa depan nanti ya. Iya, Kak. Oke, kalau Kak Ayu apa Kak Ayu nih? Masih butuh tantangan gak Kak Ayu kira-kira nih? Butuh. Butuh ya, biar hidup lebih rame gitu ya Kak ya. Lumayan. Jadi tantangan apa Kak kalau bisa diberikan ke diri sendiri? Ini ada beberapa ya. Ini misalnya kayak sekalian curhat ya teman-teman ya. Jadi kan teman-teman tahu bahwa pemerintahan akan segera berganti gitu. Artinya by bulan Oktober saya udah bukan staf sus presiden lagi. Artinya akan ada kesempatan, ruang dan waktu dan energi yang selama ini saya curahkan untuk pekerjaan ini yang jadi saya harus cari penyalurannya gitu. Nah ini lagi proses mencari juga, abis ini saya mau beraktivitas apa lagi ya setelah ini gitu. Selain saya juga megang foundation, saya juga nge-lead foundation sekarang selain di Indika Foundation, selain itu mau ngapain lagi. Nah salah satunya adalah saya tuh pengen menulis buku. Jadi sebenarnya ini juga salah satu trik saya karena sebenarnya saya udah lama banget punya draftnya, mungkin kayak 80%, tapi nggak jadi-jadi gitu. Dan ini tuh saya tahu banget saya tuh lagi takut gagal.
Dan kadang-kadang kan kita kalau takut gagal tuh jadinya kayak nunda-nunda. Ini saya tahu banget bahwa ini sebenarnya saya lagi menunda karena saya takut gagal. Gimana kalau ternyata nanti jadinya nggak bagus? Gimana ternyata nanti kalau bukunya nggak ada yang beli? Gimana nanti kalau ternyata terus ketika udah di Udah launching? OVT kalau kan anak sekarang, overthinking. Iya kan, ya. iya kan. Dan itu membuat saya tuh jadi berhenti bergerak Oke. gitu. Nah jadi makanya kayak sekalian nih saya lagi cerita ke teman-teman semua yang di sini supaya saya juga berkomitmen di depan banyak orang gitu ya. Biar saya bisa segera menyelesaikan proyek ini. Terus selain itu juga pengen kalau tadi Kak Sukma pengen kuliah atau pengen bekerja di Jerman gitu ya. Kalau saya tuh penasaran saya pengen belajar apa lagi gitu. Nah salah satu yang pengen saya pelajarin itu sebenarnya kedokteran hewan. Saya tuh lagi seriously considering apakah saya mau ngambil S1 lagi kedokteran hewan atau mungkin nanti ngambil gizi sesuatu gitu ya. Karena saya lagi tertarik banget gitu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Wow, banyak ya ternyata ya tantangan-tantangan dirinya. Tapi dengan banyak tantangan sebenarnya itu membuat kita makin hidup, makin produktif gitu ya Kak ya. Makin banyak challenge untuk diri sendiri. Jadi nanti kita tunggu ya buku dari Kak Ayu. Semoga dalam waktu ya 1-2 tahun inilah bisa kita tunggu bukunya. Dan tentunya kalau nanti jadi vet aku pasti bawa kucingku ke Kak Ayu. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak Ayu. Atau sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa dibacakan? Sudah masuk? Kalau belum aku masih ada lagi ini. Dunia dalam diri. Kak Ayu mau yang mana nomor berapa ini yang tersisa? Oh langsung cepat 3 ya? 3. Oke. Kenapa nomor 3? Ada maknanya Kak Ayu? Ulang tahunnya tanggal 3? Enggak, karena hewan peliharaan di rumah ada 3 Ada ekor. 3 tuh kan, pasti ada maknanya nih. Oke, aku bacain ini pertanyaan terkait dari masa kini Kak Ayu dan juga Kak Sukma. Pernahkah Kak Ayu, Kak Sukma ini berada dalam situasi di mana kamu harus menghadapi atau menantang stereotip tentang diri Anda atau orang lain? Kak Ayu, pernah nggak? Sering ya. Sering. Mungkin sebagai perempuan, sebagai Muslim, karena kalau perempuan Muslim itu kan kelihatan pakai jilbab ya, kalau laki-laki Muslim itu kan nggak kelihatan. Kita harus nanya dulu gitu, atau kita harus lihat dulu gitu dia sholat. Terus kemudian orang yang usianya relatif muda dan berada di lingkungan-lingkungan yang kadang-kadang usia orang-orang di sekitar saya lebih tua, itu tuh kadang-kadang perlu trik-trik gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bisa ikutan didengar. Dan ini tuh saya pelajarin ya ketika lagi dari salah satu mentor saya gitu. Perempuan itu biasanya kalau kita lagi duduk di ruang meeting, di meja, itu biasanya kita naruh tangan kita tuh di bawah meja atau di sini gitu. Dan kita sering banget kayak menyembunyikan diri, duduknya di pojok meja, di sudut meja gitu. Padahal sebenarnya posisi yang paling pas itu adalah posisi di samping orang yang paling tinggi. Maksudnya orang yang paling tinggi posisinya gitu. Kalau bisa kita sedekat mungkin dengan mereka. Karena disitulah kita akan bisa secara otomatis kelihatan, akan bisa secara otomatis jadi pengen ikut menyampaikan pembicaraan gitu. Ikut menyampaikan sesuatu di dalam forumnya. Atau misalnya waktu itu mentor saya itu pernah cerita, mentor saya perempuan, jurnalis di Australia. Dia itu waktu itu dia masuk ke ruangan meeting di kantornya dan itu tuh semuanya laki-laki dan waktu itu kursinya tuh udah habis. Jadi kalau misalnya dia mau duduk, itu tuh dia harus duduk kayak di luar meja gitu. Dia tuh sengaja ketika datang tuh batuk-batuk dengan agak kencang, gitu. Supaya orang tahu dia datang, sehingga mau gak mau tuh menyingkir, kayak memberikan ruang buat dia duduk gitu. Karena kadang-kadang kita memang sebagai, nih saya lihat banyak teman-teman perempuan yang ada di sini gitu, teman-teman yang relatif muda. Ketika kita masuk ke sebuah institusi yang kita menjadi orang yang paling muda, mungkin satu-satunya perempuan, itu tuh kadang-kadang memang punya beban dan mau nggak mau kita memang harus punya kegigihan untuk memasukkan diri kita ke dalam conversation. Nggak bisa tuh nunggu diajak, nggak bisa nunggu sampai kayak pendapat kamu gimana, orang tuh nggak akan sempet gitu. Emang kita yang harus memberanikan diri untuk sell ourselves. Karena kalau nggak kayak gitu tuh pasti akan susah banget sih.
Jadi kalau saya tuh sering bilang ke diri saya sendiri, udah hajar aja dulu gitu. Kita tuh nggak akan pernah siap kalau kita mau nunggu siap. Jadi saya sering juga berada di situasi-situasi misalnya kayak saya jadi satu-satunya perempuan misalnya di board gitu ya, itu satu-satunya perempuan yang ada di sana gitu. Atau misalnya dulu saya pernah kerja di Singapura, ketika saya kerja di Singapura tuh ya udah kan saya bekerja berinteraksi seperti biasa. Terus suatu hari setelah beberapa bulan bekerja ada teman saya orang Jerman nyamperin terus dia bilang kayak, Ayu aku belum pernah berinteraksi sama orang Islam sebelumnya. Dan pandanganku tentang orang Islam itu berubah sepenuhnya setelah aku ketemu sama kamu. Ternyata pandangannya itu beda banget. Karena mungkin kalau di film-film itu kan digambarkan apa sih kalau orang Islam tuh yang kayak mungkin ada hubungannya sama ada kekerasan lah kadang-kadang, ada aksi terorisme gitu. Kadang-kadang itu kan masuk ya meskipun orang tahu itu film gitu kan, tapi stereotipnya ada gitu. Nah jadi kemudian dia bilang kayak gitu. Nah jadi mungkin sekalian pesan gitu ya buat teman-teman. Kalau misalnya kita berada di situasi di mana kita tuh, ini tuh bukan, ini stereotipnya beda nih sama diri kita. Gak apa-apa, anggap aja kita lagi jadi duta besar gitu. Anggap aja kita lagi jadi duta untuk siapapun diri kita sendiri tentang kelompok kita, agama kita, gender kita, usia kita, bahwa nggak semua orang yang kayak gini tuh kayak gini gitu, karena ada kita di sana. Oke, baik. Jadi kita menjadi duta besar untuk diri kita sendiri, berani dan tunjukkan bahwa belum tentu stereotip yang orang-orang omong itu memang begitu gitu ya. Oke, Kak Ayu, kalau Kak Sukma mungkin Kak Sukma ada pengalaman? Kalau dari Kak Ayu tadi kan lingkungannya di lingkungan sosial. Kalau aku sendiri mungkin di lingkungan keluarga ya Kak. Kalau di keluarga kan aku merupakan perempuan yang pertama berkuliah nih. Jadi stereotip dari keluarga tuh kalau kita kuliah, kita bisa mengerjakan semua pekerjaan gitu ya. Mulai dari mungkin kan jurusan aku pendidikan bahasa Inggris. Mereka berpikir kalau aku juga jago di ekonomi, matematika, fisika begitu kan. Jadi untuk menghadapi hal tersebut aku jelaskanlah pelan-pelan kalau jurusan aku tuh pendidikan bahasa Inggris. Jadi fokusku cuman di pendidikan dan bahasa Inggris. Gitu ya. aja sih Kak. Oke, wah jadi ini bebannya berat juga ya di pundaknya Kak Sukma ya. Dianggap semuanya bisa ya karena kuliah. Jadi oh ini pasti semua menguasai, semua jenis bidang ilmu ngerti gitu ya. Oke, baik. Nah teman-teman sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah scan dan memberikan pertanyaan. Ini sudah ada di layar nih. Kita lihat yang pertama dari Lula. Lula ini apa batasan yang kamu pikir, loh ini tidak bisa kamu lewati tapi nyatanya bisa kamu lewati? Oke. Apa batasan yang kamu pikir tidak bisa kamu lewati tapi nyatanya bisa kamu lewati? Kak Sukma dulu mungkin, Kak Sukma. Oke, mungkin dulu aku sering berpikir kalau orang yang berbeda ras ataupun agama itu tidak bisa hidup berdampingan. Gitu sih Kak. Tapi nyatanya itu tidak benar karena pas mengikuti program PMM, di sini ada yang ikut program PMM? Ada? Oh, banyak. Wow, banyak. Wow, luar biasa. Halo. Boleh dong kasih tepuk tangannya nih. Wah. Oke, terus? Oke, terus pada saat itu aku baru sadar kan kita pada program PMM itu kita disatukan atau dipertemukan dengan berbagai mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah di situ aku tidak hanya hidup berdampingan tapi bahkan aku hidup seatap dengan mereka dan dari situ aku baru tahu ternyata wah ini ya rasanya bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda suku, ras ataupun agama. Itu sih Kak. Oke, baik, luar biasa. Nah kalau Kak Ayu mungkin Kak Ayu boleh sharing juga Kak Ayu. Nah, apa tadi sih kalau- yang tidak bisa, kayaknya nggak bisa kita lewati tapi Ternyata bisa. bisa. Dan kadang-kadang kan emang kayak gitu ya, nggak pernah, kalau kita nggak pernah coba tuh kita nggak pernah tahu bisa apa Iya. enggak ya. Nah tadi kalau Kak Sukma sama beberapa teman-teman di sini pernah ikut PMM, saya pernah ikut program yang serupa tapi waktu itu ke Singapura. Karena waktu saya kuliah belum ada PMM, menterinya masih belum Mas Nadiem. Jadi waktu itu saya ikut program pertukaran ke Singapura. Nah waktu itu saya bahasa Inggrisnya belum terlalu oke. Jadi ketika sampai di sana, itu tuh selama sebulan saya tuh nggak tahu orang tuh ngomong apa. Bayangin selama sebulan duduk di kampus,
dosen ngomong apa, temen ngomong apa, tuh saya kayak Blank. berkedip-kedip gitu ya. Dan berharap kayak menangkap beberapa kata. Tapi ternyata tetap nggak paham. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman tahu logatnya orang Singapura tuh kan agak Singlish kan ya. Iya, agak sulit dicerna ya. Agak beda sama kalau kita ngedengerin pelajaran-pelajaran TOEFL gitu kan. Hello, my name is Ayu. How are you? I'm fine, thank you. Itu kan jelas banget ya. Sementara kalau Singlish tuh beda banget gitu. Terus apalagi kan teman-teman di sana kayak ya sebagian besar tuh bahasa Inggrisnya bagus banget. Dan itu tuh di sana ada satu momen di mana saya tuh capek banget berbahasa Inggris. Karena saya tuh ngerasa kayak ini bangun tidur dipaksa berbahasa Inggris, di kampus berbahasa Inggris, terus ngobrol sama teman berbahasa Inggris gitu. Saya tuh kangen banget sama bahasa Indonesia. Karena ketika saya mimpi, itu mimpinya tuh udah pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tuh ada satu momen di mana saya kangen banget sama bahasa Indonesia. Saya waktu itu kebetulan pas seharian gak ada kuliah, saya ngunci kamar dorm saya, asrama saya. Terus abis itu lampu saya matiin, ya udah terus saya tuh kayak browsing berita Indonesia, chattingan sama teman-teman Indonesia, pokoknya kayak mencari rumah gitu. Dan waktu itu saya ingat kayak ada beberapa orang-orang yang ngetok-ngetok karena mungkin ada yang nyariin nih Ayu kemana gitu. Cuman waktu itu saya pura-pura nggak ada gitu. Dan waktu itu saya ngerasa ini tuh saya akan pernah merasa cocok nggak ya di sini? Gitu. Saya akan pernah merasa saya nyaman nggak ya di sini? Karena itu nggak nyaman banget gitu proses transisi itu. Tapi ternyata setelah dilewatin gitu ya, mungkin ngelewatin fase, memang kayaknya harus ada kayak gitu ya, ada fase rendah gitu ya. Terus habis itu kayak ngerasa, oh ternyata menyenangkan nih. Terus mulai ngerti orang ngomong apa, mulai punya temen. Terus habis gitu, dan ketika pulang tuh ya sampai nangis-nangis gitu lah, dan berjanji suatu saat akan kembali lagi ke Singapura. Kan waktu itu berkesan banget gitu. Jadi, dan itu tuh kejadian berkali-kali sih, setiap memulai sesuatu tuh pasti ada momen dimana saya ngerasa, wah ini kayaknya gak bisa nih. Gitu. Ternyata kita gak sendirian ya teman-teman ya, ternyata memang begitulah hidup. Kadang ketika ada tantangan besar di depan mata, kita kadang udah kayak rasanya pengen bendera putih deh, udah nyerah nih, udah gak bisa. Tapi ketika satu demi satu kita hadapi, kita coba, kita lewati, bisa nih. Di situ biasanya semangatnya mulai timbul tuh. Kalau ini bisa, harusnya yang setelah ini juga bisa nih gitu ya Kak Ayu ya. Jadi kalau melihat dari Kak Ayu dari yang 1 bulan, bayangin 1 bulan kalau kita di kampus nggak bisa dengerin nih dosen ngomong apa, ini udah ketinggalannya seberapa banyak itu. Tapi pada akhirnya menjadi pengalaman berkesan dan malah ingin kembali lagi ya. Itu tadi karena menantang diri sendiri dan terus mencoba hingga akhirnya bisa memahami. Baik, jadi itu tadi mudah-mudahan terjawab dari Lula dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Nira. Nira ini bertanya hal apa yang dulu menurutmu benar tapi ternyata itu salah. Siapa dulu? Kak Ayu dulu mungkin Kak Ayu. Kan tadi udah dibilangin pertanyaannya jangan susah-susah. Gampang ini Kak. Apa hal yang dulu menurutmu benar tapi ternyata mungkin ini dia. Jadi dulu tuh saya mengira bahwa kalau jadi leader itu tuh harus galak. Karena contoh-contoh leader-leader yang sukses yang saya lihat di sekitar saya itu tuh sangat pinter, sangat efektif dalam mengerjakan pekerjaannya, tapi dia tuh galak. Nah, saya dulu mengira itulah cara yang terbaik untuk mencapai tujuan sebagai tim gitu ya, sebagai organisasi. Ini kalau misalnya Mbak Sakia ketemu Ayu 10 tahun yang lalu tuh beda banget sih. Dulu tuh saya bisa kalau kayak di meeting tuh marah dan kayak beneran meninggikan suara gitu loh. Nah, tapi kemudian lama-lama saya belajar bahwa itu tuh nggak perlu seperti itu gitu. Saya tuh belajar bahwa ini tuh kalau misalnya kayak kuadran gitu ya bisa kita jadi pemimpin yang efektif dan galak, atau bisa juga kita jadi pemimpin yang tidak efektif dan galak, banyak juga kan ya orang kayak gitu. Atau bisa juga kita jadi orang yang gak galak tapi gak efektif, ya jangan kayak gini juga. Tapi ternyata bisa gitu, kita jadi pemimpin yang efektif tapi pemimpin yang kind. Yang kita tuh ngebantuin tim kita ketika tim kita mengalami kesulitan. Bukan berarti kita membiarkan pekerjaan yang nggak oke ya. Memang kalau pekerjaan yang nggak oke harus diingatkan. Kalau memang orangnya nggak oke ya udah barangkali nggak tepat untuk berada di organisasi kita gitu. Tapi saya belajar untuk berada di sini nih efektif dan tetap kind.
Oke, baik. Itu jadi ada satu nilai yang akhirnya oh ternyata tidak harus begini ya. Ya, ternyata bisa dengan cara lain begitu. Oke. Kalau Kak Sukma pengalamannya apa? Mungkin hal yang dulu kita pikir kita lakukan ini sudah terbaik, ini sudah benar. Ternyata salah atau mungkin enggak juga gitu. Kalau menurut aku apa ya, sesuai seperti yang tadi, aku dulu membenarkan kalau orang yang memiliki perbedaan ras, suku, agama tidak bisa, aku sulit untuk berinteraksi dengan mereka. Karena aku kan hidup di lingkungan Muslim dan juga suku yang sama, suku Bugis, saya orang Bugis. Kemudian saya berpikir bahwa susah nih untuk berinteraksi dengan orang baru, apalagi orang itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan suku kita, agama kita. Nah, kemudian itu ternyata salah ketika aku mengikuti program tadi, program pertukaran mahasiswa merdeka. Kita kan tadi juga saya sebutkan bahwa kita disatukan dengan mahasiswa yang memiliki perbedaan suku, agama, dan lainnya. Di situ aku sadar bahwa ternyata aku bisa nih untuk berinteraksi dengan mereka. Ternyata seru juga ya bisa mengenal, mempelajari suku dan adat mereka. Dan ternyata menjunjung tinggi toleransi itu menyenangkan ya. Jadi disitulah Sukma berpikir bahwa ternyata berinteraksi dengan orang yang berbeda suku ataupun ras itu menyenangkan. Oke, baik. Jadi ini terkait dengan keluar juga dari zona nyaman karena juga ingin mencoba sesuatu yang baru atau ada pengalaman yang baru juga begitu ya. Oke, boleh berikan tepuk tangannya. Ini mohon maaf kalau masih ada yang tadi bertanya tetapi belum bisa kita bacakan karena waktu kita terbatas. Semoga nanti ada lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Tetapi kalau tadi yang bisa saya simpulkan di sini kalau terkait dengan berbenturan dengan halangan. Ini adalah bagaimana kita kembali ke perspektif diri kita sendiri. Apakah kita melihat benturan ini begitu, apakah ini ada batasan ini begitu, apakah ini sebuah halangan atau sebuah tantangan. Dan sampai sejauh mana kita mau men-challenge diri kita untuk bisa menghadapi bahkan keluar dari batasan-batasan itu ya. Tadi sudah ada cerita dari Kak Ayu, sudah ada cerita dari Kak Sukma dan sebelumnya tadi ada dari Kak Cinta dan juga dari Mbak Franda gitu ya. Ini banyak sekali sebenarnya yang sudah bisa kita petik pelajarannya dan semoga teman-teman di sini relate gak sih dengan apa yang tadi diceritakan dengan narasumber-narasumber kita? Ada nggak yang ngerasa seperti itu? Ya, kebanyakan seperti apa? Oke, ada mungkin yang merasa sudah nyaman di zona nyamannya kemudian ketika ada challenge baru tuh rasanya berat sekali. Ada? Ada. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang wajar. Tapi kemudian adalah bagaimana reaksi kita menghadapi hal-hal seperti itu, itulah yang akan membentuk diri kita. Pasti sering dengar ya, ada yang bilang terbentur, 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 terbentuk, ya kan? Oke, semoga apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini bisa memberikan inspirasi, bisa menjadi pembelajaran dan juga menjadi bekal teman-teman untuk menghadapi tantangan masa kini dan juga masa depan. Jangan menyerah teman-teman, apa yang kita alami juga dialami banyak orang. Kita harus semangat, kita harus percaya diri, kita harus percaya bahwa diri kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Kita berikan tepuk tangan kepada Kak Ayu, Kartika Dewi dan juga Kak Sukmawati. Terima kasih banyak loh sudah hadir hari ini jauh-jauh di tengah kesibukan. Kak Ayu terima kasih. Dan buat teman-teman sebelum kita tutup diskusi ada satu QR code lagi yang ingin kami tampilkan. Dan QR code ini wajib hukumnya nih, bukan sunnah lagi, ini wajib di-scan. Kenapa? Karena QR code ini adalah untuk sertifikat hari ini. Nanti teman-teman bisa langsung di-download. Aku kasih waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada yang belum? Aku kasih extra time. Masih ada, oke silahkan.
monggo ini buat sertifikat loh ini. Karena tadi benar loh kata Kak Zahra, ini orang-orang terpilih. Karena beberapa hari yang lalu aku ikut promoin juga di Instagram, hanya untuk 100 orang terpilih dari sekian ribu bahkan puluhan ribu ya tadi yang mendaftar begitu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir tadi yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang, ada yang dari Lampung, dari Palopo. Terima kasih banyak kehadiran teman-teman hari ini sangat berarti. Untuk itu sesi diskusi kedua kita sudah selesai. Saya Zakia Arfan juga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nah untuk selanjutnya nih saya akan langsung berikan acara ke Kak Zahra. Kak Zahra silahkan. Kalau ngelihat orang pintar ngobrol teh, kita suka nyesel ya dulu kebanyakan main Tamagotchi. Mungkin sekarang saya udah jadi staf sus atau pertukaran pelajar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sebelum sesi penutupan saya ingin bercerita sesuatu yang agak serius ya. Karena tadi ngebahas tentang toleransi. Oh ini lagi masih main HP ya. Ya nggak apa-apa, saya kasih tahu. Kasih waktu. Oke, kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3. Ini tuh lagi ngapain, woi? Oh itu ya sertifikat ya? Oh iya. 2, 1, udah siap? Mendengarkan kisah inspiratif dari saya? Wah, masih menunduk teman-teman. Gak apa-apa. Oke, siap ya? Siap ya? Jadi teman-teman, tadi berbicara tentang toleransi. Saya itu termasuk orang yang sangat toleran terhadap perbedaan. Karena saya menyaksikan secara langsung bagaimana orang yang berbeda agama dengan saya berbuat baik kepada keluarga saya. Bapak saya itu diberangkatin haji sama orang non-muslim. Bukan umroh, haji. Diberangkatin haji sama orang non-muslim. Jadi ceritanya dulu bapak saya suka ngamen, hidup di jalan, agak Bronx gitu kan ya. Terus tiba-tiba suatu hari dia nemu seorang anak kecil Chinese usia sekitar 12 tahun. Mereka sama-sama masih remaja pada saat itu. Nemunya di stasiun Bandung. Orang itu kabur dari Surabaya. Tinggal bareng lah sama bapak saya di Bandung. Ngamen bareng, mabok bareng ya. Jangan diikutin maboknya ya teman-teman. Dan tinggal sama bapak saya selama 2 bulan. Akhirnya setelah 2 bulan orang ini minta dipulangin ke Surabaya karena kangen rumahnya. Diantarinlah sama bapak saya ke Surabaya. Ternyata dia orang berada teman-teman. Pada saat itu bapak saya dikasih uang cukup gede dan lost kontak lah mereka saat itu. Puluhan tahun kemudian, tahun 2003, tiba-tiba ada yang nelpon ke rumah saya. Bapak saya udah nikah, udah punya saya juga. Nelpon, Tono ini Yanto. Dia bener namanya Yanto ya, bukan Yanto yang tadi ya. Dia Yanto meskipun Chinese gitu. Tono ini Yanto, saya pengen ketemu dong. Saya dapat nomor kamu dari orang di Jalan Bima. Jalan Bima itu adalah rumah tempat orang tuanya dulu. Ketemuanlah mereka di hotel tempat Yanto nginep. Yanto lagi ke Bandung. Terus Yanto tanya, kamu kesini naik apa? Motor. Kamu gak ada mobil? Enggak, baru dijual. Kenapa dijual? Buat ongkos haji istri saya. Nah kamu kenapa gak ikut haji? Gak ada duit? To the point banget dia ya. Iya gitu. Berapa ongkos haji? Biar saya ongkosin kamu. Temenin istri kamu. Wih, langsung bapak saya, boleh mau tepuk tangan boleh.
Bapak saya itu sebenarnya ongkos haji di tahun 2003 itu 35 juta. Tapi bapak saya bilang 27 juta karena 8 jutanya bapak saya punya pegangan. Dan benar hari Seninnya Yanto ini ngirim lewat wesel 27 juta rupiah. Ih luar biasa. Nah, Pak Yanto ini kan nanti bakal streaming di YouTube ya. Sekarang lost kontak nih sama Pak Yanto. Pak Yanto, jika Anda menonton video ini, saya juga pengen haji Pak. Enggak, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Yanto meskipun sekarang kita lost kontak tapi beliau mengajarkan saya bahwa jika kamu ingin berbuat baik, kamu tidak perlu melihat agama, ras, suku atau apapun itu. Dan sampailah kita di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber yang sudah memberikan edukasi dan pencerahan tentang bagaimana praktik baik kiprah perempuan Indonesia dalam berkebinekaan global. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti talk show Gelar Wicara Berdaya Hadapi Batasan. Saya akhiri Gelar Wicara Berdaya Hadapi Batasan hari ini mewakili seluruh panitia dari Kemendikbudristek. Saya Zahra Safia undur diri, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa, salam cerdas berkarakter.